Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan tanpa kekurangan apapun. Baik, masih bersama saya Mr. Good di sini dalam seri belajar informatika dan TIK ya. Kali ini kita akan coba untuk mengupas tuntas ya, bagaimana belajar Google Docs ya. Karena masih banyak yang sama sekali belum pernah mencoba apa itu Google Docs, dan juga ternyata banyak juga yang tidak tahu apa kegunaan dari Google Docs gitu. Inilah yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar uh, saya mengambil materi kali ini, yaitu tentang Google Docs. Materi ini akan kita bagi ke dalam beberapa part ya, karena akan sangat panjang ya, dari mulai dasar sampai dengan nanti kita mencoba menggunakan Google Docs dalam pembuatan laporan atau makalah seperti itu. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba untuk membahas tentang apa itu Google Docs ya, cara menggunakannya dan keunggulannya. Saya ambil dari salah satu website glints.com ya, yang ditulis oleh Humaira Alia. Di sini artikelnya cukup lengkap, jadi saya coba ambil dari sini. Kita coba bahas ya. Dari sini kita lihat Google Docs adalah aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk menulis apapun, dimanapun, dan membagikannya dengan siapapun yang kamu inginkan. Jadi Google Docs ini sebuah aplikasi ya, yang digunakan untuk menulis ya. Menulis apa? Banyak. Nanti kita jelaskan. Dan ini bisa dilakukan dimanapun dan membagikannya dengan siapapun yang kamu inginkan. Kita lihat ke bawah ya, apa itu Google Docs. Dilansir dari HubSpot, katanya Google Docs adalah layanan pengolah kata yang diberikan kepada pengguna Google secara gratis. Nah, ini yang menjadi catatan ya, bahwa Google Docs ini adalah layanan pengolah kata ya, dan gratis diberikan oleh Google bagi penggunanya. Jadi di sini ada syarat ya, berarti di sini pengguna Google, artinya setiap orang yang memiliki akun Google seperti itu, dia bisa menggunakan Google Docs secara gratis gitu ya. Katanya singkatnya, jika kamu sudah familiar dengan Microsoft Word, katanya, oke, maka Google Docs adalah versi lain yang memungkinkan kamu untuk membuat, mengedit, dan membagikan dokumen tertulis secara online di sini ya. Jadi bagi kalian yang sudah pernah menggunakan Microsoft Word ya, Google Docs ini versi lainnya gitu, yang bisa diakses secara online. Dan yang luar biasa, dia bisa memungkinkan katanya membuat, mengedit, dan membagikan dokumen. Ini tertulis secara online, jadi dia bisa dilakukan secara online ya, langsung dalam satu waktu membuat, mengedit, kemudian langsung membagikannya. Oke, kemudian katanya Google Docs dapat digunakan untuk membuat berbagai macam dokumen penting. Oke, mulai dari katanya catatan meeting, cover letter, proposal, makalah ya, kemudian surat resmi dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan Google Docs. Artinya apa yang bisa kita lakukan di Microsoft Word, ini juga bisa dilakukan di Google Docs seperti itu. Hanya bedanya Google Docs ini bisa dilakukan secara online. Kemudian oke, di sini katanya kamu bisa menggunakan Google Docs di laptop dengan membuka website resminya dan login dengan menggunakan akun Gmail. Nah, ini yang tadi ya, yang sempat kita bahas. Jadi Google Docs ini memang digunakan untuk pengguna akun Gmail ya. Jadi dia gratis, tapi dengan syarat dia harus memiliki akun Gmail yang aktif seperti itu.
Kemudian untuk menggunakan Google Docs dari gadget selain laptop, luar biasa nih. Kamu bisa mendownload aplikasinya dari Google Play Store. Jadi ini yang luar biasa, kamu katanya bisa menggunakan Google Docs ini melalui handphone kalian. Jadi bagi kalian yang tidak punya laptop, kalian masih bisa menggunakan Google Docs ya melalui handphone kalian dengan catatan kalian install dulu aplikasinya melalui Google Play Store atau App Store seperti itu. Kita lihat sekarang cara menggunakan Google Docs katanya. Oke, setelah kita mengetahui katanya Google Docs itu apa, kemudian pasti kamu penasaran katanya dengan cara membuat dokumen di dalamnya. Untuk menggunakan Google Docs secara optimal, kamu perlu mengetahui fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, kita lihat apa aja ya. Yang pertama fitur download katanya. Jadi katanya ketika ingin membuat dokumen di Google Docs, katanya, mungkin kamu bingung jika harus mengirimkan dokumen tersebut ke orang lain. Untungnya terdapat fitur di Google Docs yang memungkinkan kamu untuk mendownload dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, ini dia ya. Jadi kalian bisa mendownload dokumen yang sudah kalian buat dalam beberapa format katanya. Yang pertama adalah Microsoft Word ya. Jadi kalian bisa mendownload dokumen yang sudah kalian buat dengan Google Docs dalam format Docs ya, sama seperti yang disediakan oleh Microsoft Word itu. Kemudian ini berarti kalian jika ingin membuka dokumen yang kita buat dengan Google Docs, kemudian akan dibuka di Microsoft Word, ini juga masih bisa seperti itu. Kemudian di sini ada juga Open Document Format atau ODT. Nah, ini juga sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Linux ya. Jadi Google Docs juga menyediakan format download untuk ODT. Jadi kalian bisa buka di OpenOffice misalnya. Kemudian di sini juga RTF ya, kalian mungkin tidak asing, RTF juga ada di Microsoft Word ya. Kemudian kalian bisa download juga berupa file PDF langsung ya, kemudian plain text, TXT ya. Dan juga ini bisa di-download dengan berformat web page, artinya halaman website, dan juga publication untuk dipublikasikan. Kemudian di sini ada fitur share. Yang kedua ya, tadi yang pertama fitur download. Yang selanjutnya adalah fitur share di sini. Katanya di sini satu dokumen Google Docs ya, termasuk di sini ada Google Sheet, Google Slide ya, aplikasinya. Ini dapat dilihat oleh 200 orang secara bersamaan. Wow. Jadi kalian bisa membagikan Google Docs atau dokumen yang sudah kalian buat ini bisa dilihat oleh 200 orang secara bersamaan, secara online. Ini yang luar biasa. Dan katanya batas maksimal untuk mengedit secara bersamaan adalah 50 orang. Jadi kalian seandainya kalau andainya kalian membuat sebuah dokumen ya, kemudian dokumen ini ingin kita edit secara bersamaan, misalnya gitu ya. Nah, ini katanya batas maksimalnya bisa sampai 50 orang. Luar biasa ya. Biasanya kita mengedit makalah, mengedit laporan itu kan paling juga 5 orang gitu ya, 3 orang. Ini bisa sampai 50 orang secara online, real time. Dan ini bisa dilakukan bukan hanya dengan laptop katanya kan. Tapi kalian juga bisa mengedit secara bersamaan melalui handphone kalian. Ini yang luar biasa. Selain gratis gitu ya, dia juga memiliki fitur-fitur yang luar biasa. Dan ini yang luar biasa lagi, adanya fitur offline. Jadi selain online, ini juga menyediakan fitur offline. Kenapa? Karena katanya bisa jadi ada dari kita yang tidak memiliki kuota misalnya. Nah, ini bisa dilakukan secara offline. Katanya meskipun berbasis online, ternyata Google Docs juga dapat digunakan secara offline katanya.
Cara menggunakannya Google Docs secara offline adalah dengan mengklik file, kemudian lalu klik pilihan make available offline, seperti itu. Jadi kita bisa langsung akses secara offline, seperti itu. Kemudian kita lihat nih keunggulan dari Google Docs. Yang pertama, dia bisa mengedit secara bersamaan seperti yang sudah kita jelaskan tadi di awal. Jadi bisa mengedit secara bersamaan dengan maksimal 50 orang. Kemudian bisa berdiskusi langsung di dokumen. Jadi misalnya ada 5 orang yang mengerjakan dokumen secara bersamaan, dia bisa melakukan diskusi secara langsung di dokumen, katanya. Karena di sini keunggulan Google Docs ada fitur chat dan komen, seperti itu. Jadi kita bisa langsung chat dan komen di satu file Google Docs, seperti itu, secara bersamaan. Kemudian kamu bisa menggunakan fitur chat dan mendiskusikan isi dokumen, seperti tadi ya, jika terdapat orang lain yang juga memiliki akses dan sedang membuka dokumen tersebut. Ini dengan catatan kalian semua memiliki akun Gmail ya, seperti itu. Kemudian Oke, selanjutnya adalah langsung mengirimkan dokumen, katanya. Nah, di sini keunggulan yang lainnya adalah dia ketika kita sudah melakukan editing pada dokumen ya, kita bisa langsung melakukan pengiriman dokumen secara langsung ya. Bagi yang punya akun Gmail, maka kamu dapat langsung mengirimkan email ke alamat yang diinginkan, katanya. Hanya tinggal mengklik file, kemudian email as attachment. Jadi kalian bisa langsung kirim ke email kalian atau ke email orang lain, seperti itu ya, atau email teman kalian atau relasi bisnis kalian. Tapi juga dia bisa juga kita langsung kirim ke melalui media sosial gitu ya, misalnya melalui WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, ya sepertinya itu penjelasan singkat ya mengenai Google Docs ya, baik dari sisi apa itu Google Docs, kemudian cara menggunakannya dan juga keunggulannya. Mengenai cara penggunaannya ya, kita akan nanti langsung bahas, kita praktekkan di seri atau part kedua ya. Bagaimana cara membukanya dari awal, kemudian kita akan juga membahas bagaimana menggunakan komponen-komponen dasar dari Google Docs ini. Jadi kita akan lihat ya, apakah ada kesamaan antara Google Docs ini dengan Microsoft Word ya, yang mungkin sudah familiar kalian gunakan. Sekali lagi, jika ada yang gratis dan dia memiliki fasilitas yang sangat lengkap, kenapa tidak kita coba? Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya kali ini dapat membuka wawasan kalian mengenai apa itu Google Docs ya, dan juga manfaatnya serta keunggulannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.